Mengapa banyak pria yang sudah punya istri cantik masih suka mencari bunga di luar? Dengarkan cerita ini, maka Anda akan memahami alasannya. Suatu hari seorang pebisnis mengajak anak lelakinya pergi makan. Ia berkata, kalau suatu hari ayah meninggal, jangan bilang ayah wafat karena stroke. Katakan ayah mati karena AIDS. Anak itu terkejut. Kenapa begitu ya? Penyakit itu memalukan. Sang ayah menghela napas. Memang memalukan, tapi kalau begitu tak ada orang yang berani mendekati ibumu. Seluruh harta akan tetap menjadi milikmu. Belum sempat anak itu mencerna sepenuhnya, sang ayah melanjutkan. Kalau suatu hari kamu sedang kepepet, cukup tempelkan pengumuman. Siapapun yang menemukan anak anjing ini akan mendapat hadiah 20 juta rupiah. Lalu bawalah seekor anak anjing berjalan-jalan di sekitar lingkungan. Pasti ada orang yang karena tergiur akan membelinya darimu seharga 5 juta rupiah. Anak itu masih bingung, sang ayah tertawa keras. Kamu kira rumah mewah dan mobil kita datang dari mana? Orang kaya bukan hanya punya uang, mereka punya cara berpikir yang berbeda. Cara berpikir menentukan masa depan. Ada sebuah perpustakaan yang ingin pindah lokasi, tetapi tidak memiliki cukup biaya. Sang direktur pusing 7 keliling. Anaknya memberi saran, iklankan saja, dalam 3 hari, pinjam buku gratis. Hasilnya, seluruh buku dipinjam habis dalam 3 hari. Dan saat pengembalian, semua harus dikembalikan ke lokasi baru. Hanya dengan satu ide, perpustakaan itu pindah tempat tanpa biaya sepeser pun. Seorang pengusaha akuarium mengalami kerugian besar. Ia membeli murah 1000 ekor ikan mas, lalu melepaskannya ke sungai. Rumor pun menyebar, ikan mas muncul, warga berbondong-bondong pergi menangkap. Siapa yang berhasil menangkap akan membeli akuarium. Yang belum menangkap pun membeli lebih dulu untuk berjaga-jaga. Harga akuarium dinaikkan berkali-kali, tetap saja ludes terjual. Bayangkan sebuah semangka harga 10.000 rupiah. Kalau dibiarkan begitu saja, tak ada yang mau membeli. Tapi ketika ditambahkan 1 sendok kecil di atasnya, semangka yang sama, harga tetap langsung habis terjual dalam sekejap. Bukan karena sendok itu menarik, melainkan karena strateginya. Di dunia ini, hal yang paling kuat bukanlah uang, bukan jabatan, melainkan cara berpikir. Karena itu, jangan hanya mengajari anak menurut dan rajin, tetapi ajari mereka cara hidup dengan cerdas dan luwes. Kalau saya bisa kembali ke masa SD, saya tidak akan memaksa anak belajar piano, menggambar, atau menari, tapi saya akan mengajarkan cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertahan hidup dalam masyarakat. Jika ingin anak mengerti strategi, tahu menghadapi situasi, biarkan mereka membaca buku-buku yang melatih pola pikir fleksibel sebelum mereka berusia 15 tahun. Anak-anak yang membaca buku-buku itu akan menjadi sangat cerdas. Tahu bagaimana bereaksi ketika difitnah, tahu kapan harus meminta bantuan, dan tahu cara menyelesaikan konflik dengan teman secara dewasa dan efektif. Buku-buku ini disajikan dalam bentuk komik dengan ilustrasi menarik, menggabungkan prinsip bersikap, keterampilan hidup, dan kecerdasan emosional berdasarkan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setiap cerita adalah pelajaran berharga, membantu anak memahami hal-hal yang biasanya hanya dipahami setelah mereka terluka. Biarkan anak belajar cara hidup, berani menghadapi tantangan, mengembangkan pola pikir dan hati. Semua dimulai dari membaca buku. Jangan tunggu sampai anak jatuh, baru mengajari cara bangkit.